Bayangin, sebuah republik raksasa yang udah ribuan tahun berdiri, tiba-tiba berubah jadi kekaisaran. Dan yang bikin makin gila, semua orang tepuk tangan. Inilah saat Romawi berhenti jadi republik, dan lahirnya seorang kaisar pertama, Augustus. Sebelum jadi kekaisaran, Romawi itu republik. Semua keputusan penting diambil lewat senat. Tapi makin lama, makin kacau. Korupsi, perebutan kekuasaan, dan perang saudara bikin negara ini hampir hancur. Lalu muncullah Gaius Octavius, keponakan sekaligus anak angkat Julius Caesar. Waktu Caesar dibunuh tahun 44 sebelum Masehi, Octavian bersumpah untuk membalas dendam atas kematian Caesar. Untuk itu, ia membentuk aliansi kuat bersama Mark Antony dan Lepidus, dikenal sebagai Triumvirat kedua, untuk menumpas para pembunuh Caesar. Setelah berhasil membalaskan dendam Caesar, mereka bertiga bagi-bagi kekuasaan. Tapi tentu aja, nggak ada yang mau berbagi terlalu lama. Satu persatu, Octavian singkirkan saingannya. Lepidus dipinggirkan. Antony kalah perang di Actium gara-gara lebih milih Cleopatra daripada Romawi. Tahun 30 sebelum Masehi, Mesir jatuh, Antony dan Cleopatra bunuh diri, dan Octavian jadi penguasa tunggal. Tapi Octavian cerdas. Dia tahu orang Romawi nggak suka kata raja. Jadi, dia nggak bilang, gue kaisar. Sebaliknya, dia bilang, gue cuma pelayan republik kok. Tapi kenyataannya, semua kekuasaan dipegang dia. Tahun 27 sebelum Masehi, Senat kasih dia gelar Augustus, yang artinya, yang mulia. Dan sejak saat itu, Republik Romawi mati secara diam-diam, digantikan Kekaisaran Romawi. Dan anehnya, nggak banyak yang protes. Kaisar Augustus memimpin dengan stabil, damai, dan penuh propaganda. Dia nggak cuma ngubah sistem politik, dia ngubah cara orang melihat kekuasaan. Republik boleh mati, tapi dalam bungkus yang rapi dan penuh hormat. Dan itulah awal dari kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Kekaisaran Romawi lahir bukan lewat kudeta, tapi lewat tepuk tangan.